Suaranya kenceng banget ya. Ini berarti cambukannya bener-bener kenceng, teman-teman. Coba kita lihat keterangannya dulu ya. Di sini ada keterangannya. Lagi-lagi kekerasan di lembaga pendidikan agama. Seorang ustadz sekaligus pemilik pondok pesantren di Pakisaji, Kabupaten Malang, mencambuk kaki santrinya hingga kakinya membusuk. Waduh, sampai membusuk ya. Bukan luka biasa tetapi infeksi serius. Ya gimana nggak infeksi? Cambukannya sampai segini kencengnya. Waduh, memar semua nih. Ini rotan ini? Iya. Ini rotan. Oh. Ini sampai infeksi gini karena dicambuk. Waduh. Oh, ini juga berarti? Iya. Oh, ini enggak masalah yang Nah. Ini pertama kecil kayak gitu ya, seperti ini ya. Oh, iya. Bawahnya itu sampingnya sebelahnya. Ini loh, rotan pasti rotan Iya, itu. itu. Ya. Makanya 21 kali. Ya, ini kejadiannya di Malang ya. Di pondok pesantren di Pakisaji, Kabupaten Malang. Kalau keterangannya di Twitter seperti itu. Dan yang melakukan kekerasan seorang ustadz sekaligus pemilik pondok pesantren. Ngeri banget ya, udah kayak penjara judol di Kamboja, dicambukin seperti itu sampai infeksi kakinya. Berita ini sudah ditayangkan juga di TV One dan di sini dijelaskan apa sebenarnya yang terjadi, kenapa sampai santrinya itu dicambuk seperti itu. Kira-kira kesalahan apa yang dilakukan oleh santrinya? Ini sudah dijelaskan. Coba kita lihat ya videonya. Baik, terima kasih. Jadi kami selaku kuasa hukum dari korban anak di bawah umur ini, kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga, dari pihak ibu korban yang posisinya sekarang berada di Hong Kong menjadi seorang TKW, dan kemudian pada tanggal 19 kami menerima surat kuasa yaitu dari Hong Kong yang ditangani oleh Konsul Jenderal RI di Hong Kong oleh ibunya, ibu kandungnya. Kami selaku kuasa hukum kita mendapatkan laporan pada tanggal 19 Juni. Kemudian pada tanggal 20 Juni kami melaporkan ke Polres Malang di Kepanjen, dan kami membuat laporan untuk anak di bawah umur ini. Untuk saat ini proses korban dalam tingkat penyelidikan naik ke penyidikan. Oh, ini sudah dilaporkan ke polisi dan sudah masuk ke tahap penyidikan, teman-teman ya. Untuk di kepolisian. Baik, Mbak Miftah, kami juga penasaran Mbak bagaimana kronologis awal hingga akhirnya korban bisa dianiaya. Apakah kejadian ini dilakukan di pondok pesantren atau ada kejadian-kejadian lain yang juga dilakukan oleh pelaku gitu di luar dari pondok pesantren? Nah, coba kita dengarkan nih. Baik, untuk kejadiannya sendiri, ini murni adalah korban anak di bawah umur. Oh, masih di bawah umur santrinya. Ini jadi anak ini tidak kebagian jatah makanan sampai malam. Kemudian anak tersebut lapar sehingga dia keluar untuk membeli makanan. Oh, jadi berawal anak itu lapar di malam hari, tapi nggak kebagian jatah makanan. Akhirnya anak tersebut keluar dari pondok pesantren itu malam-malam gitu ya, untuk mencari atau membeli makanan. Kemudian ada temannya yang nakal membeli rokok, kemudian bertemu di situ, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian ada temannya yang kemudian dia sendiri, korban anak ini, dianggap anak yang nakal oleh pengasuh atau ustadznya sendiri. Dan korban anak ini dianggap anak yang nakal dan kemudian langsung dihukum dengan menggunakan rotan di kedua kaki korban anak di bawah umur tanpa ditanya-tanyai, diberi keran kasih dulu. Seharusnya anak yang lapar itu kan diberikan makanan, bukan langsung tidak diberikan klarifikasi terlebih dahulu, langsung dihukum dengan kekerasan. Jadi kalau memang anak ini salah,
dan kan tidak perlu dengan cara kekerasan. Jadi kalau memang anak ini bisa dengan cara hafalan mungkin ya. Ya, kenapa harus pakai kekerasan ya? Dengan cara hukuman yang lain seperti hafalan Al-Quran atau sanksi hukuman lain yang mungkin lebih mendidik untuk anak. Apalagi anak tersebut, anak ini kan anak di bawah umur. Masih di bawah membuat umur. psikis dan mentalnya menjadi sangat berpengaruh. Sehingga anak ini depresi berat dan mungkin agak malu untuk berbicara seperti itu. Mbak Miftah, kalau memang hukuman atau pukulan tersebut diberikan oleh pengasuh pondok yang diduga pelaku ini untuk sebagai hukuman, apakah memang ini lazim dilakukan di pondok pesantren tersebut atau hanyakah kepada anak itu? Menurut kami pondok pesantren ini tidak hanya kali pertama. Jadi banyak sekali korban-korban yang lain yang memang diberikan sanksi hukuman yang sama, yaitu dengan pukulan, balok kayu maupun dengan rotan. Waduh, ternyata banyak santrinya yang diperlakukan seperti itu. Gak cuman satu. Dan sanksi cambukan sekeras itu katanya udah biasa di pondok pesantren tersebut. Kita juga tidak bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh santrinya ya. Keluar malam tanpa izin. Kalau di tempat saya dulu itu santri keluar malam tanpa izin merupakan kesalahan besar. Tapi walaupun itu kesalahan besar ya nggak pantas juga santrinya dihukum sampai dicambuk, bahkan berakibat infeksi kakinya. Apalagi tuh anak di bawah umur masih. Dan yang mengerikan adalah tadi katanya pengacara tersebut, di pesantren itu sudah biasa hukuman dengan cambuk sekenceng itu, sekeras itu. Wah, ini ngeri banget. Itu pesantren atau markas judol? Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa belakangan ini banyak sekali terjadi kasus-kasus yang memalukan di lingkungan pondok pesantren. Mulai dari kekerasan, pencabulan, dan lain-lainnya. Tetapi ya tidak semua pesantren di Indonesia seperti itu. Maka orang tua yang ingin memondokkan anaknya ke pesantren ya pandai-pandailah dalam memilih pesantren yang tepat buat anak tersebut. Jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih penyesalannya bisa sampai seumur hidup, teman-teman. Apalagi perempuan ya, anak perempuan yang dikikuk-kikuk oleh oknum ustadznya, oknum kiainya. Lukanya itu bukan sehari dua hari, itu bisa sampai trauma seumur hidup. Dan yang perlu diingat juga, memondokkan seorang anak ke pesantren bukan berarti orang tuanya berlepas diri terhadap pengawasan anak itu. Walaupun anak tersebut di pesantren, perhatian orang tua, pendidikan dari orang tua harus tetap ada juga. Kebanyakan orang tua yang kecolongan itu karena menganggap kalau sudah menempatkan anaknya di pesantren ya sudah aman, gak usah dipikirin. Bagaimanapun juga pengawasan orang tua, perhatian orang tua, pendidikan orang tua itu tetap dibutuhkan oleh anak tersebut ya. Semoga video ini bermanfaat jadi pengingat buat kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.